Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita hidup di tengah-tengah bulan Ramadan ini. Ustadz Muqaddam, Dr. Muqaddam akan menyampaikan kajiannya terkait dengan Sirah Nabawiyah, yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 22 April 571 Masehi. Kita kenal kenapa beliau disebut lahir dengan tahun Gajah, karena pada saat itu ada sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana ada salah seorang raja dari Yaman, namanya Abrahah. Dia ingin sekali menjadikan Yaman ini tempat sentra perdagangan, politik, dan ekonomi bangsa Arab. Dia tidak mau ada di Mekah. Dan dia tahu bahwa sebabnya orang-orang Arab ini selalu menjadikan Mekah ini sentra politik, ekonomi, perdagangan, karena di sana ada Ka'bah. Satu-satunya jalan bagi Abrahah ini adalah menghancurkan Ka'bah. Dengan hancurnya Ka'bah, dia berharap nanti orang-orang Arab akan menjadikan Yaman sebagai kiblatnya untuk tujuan-tujuan tersebut. Ringkas cerita, Abrahah pergilah ke Mekah dengan membawa pasukan bergajah yang cukup banyak, begitu ya. Dan itu kedatangannya saja sudah merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa, begitu ya. Di Jazirah Arabia ada gajah, itu kan luar biasa. Berjalan sampailah memasuki kota Mekah atau batas kota Mekah, di mana gajah-gajah itu tidak mau sebetulnya. Selalu berpaling dari Ka'bah, ingin kembali ke belakang. Namun dengan sedikit pemaksaan, akhirnya gajah itu ya bergerak dengan lambat. Dia temui kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, ya. Dia minta bahwa dia datang di sini untuk menghancurkan Ka'bah dengan alasan karena orang-orang Arab tidak mau menjadikan Yaman sebagai pusat perdagangannya, politik, dan ekonomi. Ketika Abrahah dan semua pasukannya sudah siap untuk menghancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keperkasaannya, dengan maha agungnya mengirimkan pasukan besar burung ababil dengan membawa batu-batu dari neraka dan menjatuhkannya di atas pasukan gajah tersebut, termasuk juga kepada Abrahah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yas'al kaitahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka dengan peristiwa itulah Nabi Muhammad SAW disebut tidak beberapa lama Nabi Muhammad pun lahir. Maka dikenal beliau lahir di tahun gajah. Kelahiran beliau itu memberikan kebahagiaan tersendiri di alam semesta ini. Dan wabil khusus kepada kemanusiaan. Karena bibit pembawa ajaran yang benar, Nabi terakhir sudah lahir di muka bumi. Bapak beliau bernama Abdullah, sebuah nama yang luar biasa. Abdullah, hamba Allah. Ibu beliau bernama Aminah, Masya Allah, orang yang jujur, yang dipercaya, Aminah. Ibu susu beliau bernama Halimah Sa'diyah, yang lemah lembut dan yang bahagia. Jadi semua yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW mempunyai background yang sangat luar biasa. Lahir ke dunia, sehingga ada beberapa sastrawan yang mengabadikan, menceritakan kelahiran Nabi Muhammad dan kebahagiaan dunia ini dalam sebuah syairnya. Dalam sebuah syairnya, wulidal huda wal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumu wa hana'u. Yang artinya, telah dilahirkan al-huda, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulidal huda, kemudian langit dan jagat raya ini bergembira. Wal kainatu diya'u, berterang, terang benderang, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian
tinta-tinta sejarah, mulut-mulut sejarah mengabadikan dan menyambut dengan gembira kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang begitulah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke depan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Pemirsa dimanapun berada, kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah ini sebuah tanda yang sangat luar biasa. Karena ini menunjukkan tentang kehebatan Makkah, kemuliaan Ka'bah. Jadi kalau disebut Nabi Muhammad lahir di mana? Lahir di Makkah. Oh, kota yang sangat luar biasa. Kota yang nyaris hancur namun didukung oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya siapa? Bapaknya Abdullah. Sebuah sebutan yang sangat luar biasa juga. Karena Abdullah ini adalah calon disembelih oleh bapaknya, yaitu Abdul Muthalib, ketika bernadar waktu muda, kalau saya punya anak 10 akan saya sembelih 1. Kemudian rupanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala putra-putri beliau ada 10. Kemudian beliau mengundi siapa yang mau disembelih, diundi. Dan undian itu ternyata jatuh kepada Abdullah. Dengan sebuah cara yang sangat luar biasa, karena waktu itu tidak disetujui oleh orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy. Ya Abdul Muthalib, Anda mau membunuh anak Anda, nadar, ini berbahaya, presiden buruk. Ke depan nanti ada orang-orang yang melakukan hal yang seperti ini. Tinggalkan ini. Terus bagaimana caranya? Ini sudah nadar saya. Jangan, ganti saja dengan unta 10. Caranya bagaimana? Kamu undi nama Abdullah dengan unta. Kalau diundi keluar nama Abdullah berarti ganti 10 unta. Kalau diundi keluar unta berarti sudah unta itu yang disembelih. Akhirnya dilakukanlah usul mereka itu. Undi gelombang pertama keluar nama Abdullah diganti 10 unta. Diundi lagi keluar nama Abdullah 10 unta. Diundi lagi keluar nama Abdullah 10 unta. Jadinya sampai 10 kali undi, keluarlah nama Abdullah, berarti ada 100 ekor unta. Undian yang ke-11 ternyata baru keluar unta, artinya diridhoi. Nabi Muhammad SAW, akhirnya Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta untuk mengganti bapak Nabi Muhammad, Abdullah. Ketika sudah disembelih, sudah tentu, dagingnya pun dibagi-bagi. Hampir semua penduduk Makkah mendapatkan bagian tersebut. Hatta binatang-binatang pun ada kebagian juga. Jadi nama Abdullah itu sangat harum. Terkenal baiknya, terkenal solehnya istilahnya, ya. Dermawannya. Ini dari mana? Dari Abdullah. Jadi ketika disebut bapaknya Muhammad siapa? Abdullah. Oh, itulah Abdullah, orang yang sangat luar biasa. Begitulah kelahiran Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat. Aminah melahirkan, tidak ada orang di situ, kemudian dikirimlah oleh Allah Subhanahu wa taala Sayyidah Maryam, kemudian dikirim juga Asiyah untuk menemani Aminah yang sedang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa asar juga disebutkan bahwa Aminah ini bermimpi kemudian keluar cahaya yang menerangi alam, artinya sebuah mimpi-mimpi yang sangat luar biasa. Memang Nabi Muhammad SAW ini akan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke seluruh alam, ya, seluruh alam. Jadi bumi yang disinari matahari ini akan mendapatkan hidayah atau mendapatkan ajaran Islam sampai di pelosok bumi tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah beliau lahir, tidak beberapa lama beliau pun hidup di kabilah Bani Asad dengan ibu susunya namanya Halimah Sa'diyah. Perkembangan Nabi Muhammad SAW juga sangat bagus, tidak seperti perkembangan bayi-bayi yang lain.
Jadi fisiknya, bahasanya, sopan santunnya, lemah lembutnya. Pada masa kecil itu sudah nampak bahwa beliau ini memang calon seorang yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam kitab Bidayah Nihayah itu disebutkan ketika pagi hari bangun dari tidur, Nabi Muhammad itu sudah bersih. Sudah bersih. Artinya sudah kayak celakaan, saya sudah kayak mandi begitu. Sementara putra-putra Abu Thalib itu masih belean kalau bahasa kita. Belean. Tapi Nabi Muhammad sudah bersih. Memang dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah jaga kelahiran Rasulullah SAW menjadi calon nabi akhir. Juga keberadaan Nabi Muhammad SAW itu juga sudah diketahui oleh ahli kitab, orang-orang Yahudi, ruhban, sudah mereka mengetahui. Karena di Al-Quran juga disebutkan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Taurat dan Injil, mereka mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana dia mengetahui anak-anaknya. Dan itu terbukti di lembaran sejarah. Bahira ketika bertemu Nabi Muhammad SAW langsung tahu bahwa ini adalah Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Begitulah peristiwa-peristiwa yang luar biasa akan terjadi dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, itulah sekelumit tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.